kuliah efektif itu biasanya hanya 40 menit, itu pun kalau pertemuan tatap muka langsung, online bakalan lebih sedikit lagi waktunya kalian bisa fokus. Oleh karena itu, eh, saya hanya akan membahas apa yang menjadi kesulitan Anda sehingga kemarin kalian harus mengulang kuliahnya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau kalian sebenarnya nggak ada yang nggak bisa mengerjakan. Gimana? Halo, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Ada hal khusus yang ingin kalian tanyakan atau tidak? Kalau dari saya mungkin belum ada, Pak. Mau dilihat dulu, Pak, dari materinya. Oke, kalau begitu saya rangkum singkat aja ya. Saya rangkum singkat aja apa yang ingin saya sampaikan. Dalam hal ini adalah luaran pembelajaran. Luaran pembelajaran tersebut yang akan saya keluarkan di UAS. Saya sampaikan aja dari awal bahwa kalau saya menyebut luaran pembelajaran itu adalah yang akan saya ujikan di UAS. Di kesempatan malam hari ini saya akan fokus ke situ saja biar kalian bisa mengerjakan setidaknya soal dari saya. Poin utamanya begini, kalau kita berbicara terkait dengan karakteristik batu bara. Satu, kita akan berbicara terkait dengan by definition. By definition, batu bara, ini di slide sebelum ini adalah pengertian batu bara, tetapi saya biasanya tidak mengeluarkan pengertian batu bara. Tetapi yang saya keluarkan adalah karakteristik dari batu bara. Karakteristik batu bara itu dipengaruhi oleh apa sih? Saya mengacu ke Ward 1984 bahwa karakteristik batu bara itu dipengaruhi oleh tiga hal utama. Yang pertama adalah perbedaan dari tumbuhan penyusunnya yang nanti direpresentasikan dari tipe batu bara. Kemudian yang kedua adalah derajat pembatubaraan, kita menyebutnya sebagai peringkat batu bara. Dan yang ketiga adalah pengotor dari batu bara tersebut yang kita sebut sebagai coal grade-nya. Kalau kita berbicara spesifik terkait dengan impurity, kita berbicara terkait dengan pengotor batu bara, maka kita berbicaranya adalah proses sedimentasi, proses penggambutan, proses sedimentasi yang mempengaruhi proses penggambutan, sehingga ada pengotor yang ada di sana. Atau kita berbicara terkait dengan proses pada saat pembatubaraan atau setelah proses pembatubaraan yang dapat mempengaruhi impurity-nya. Sedangkan kalau kita berbicara tipe batu bara, kita berbicara terkait dengan tumbuhan penyusun batu bara, maka itu spesifik pada saat proses penggambutan atau petrification. Pada saat pada saat tingkat pembatubaraannya, namanya aja pembatubaraan, maka kita berbicara terkait dengan normal coal itu akan pada saat proses pembentukan batu baranya. Sedangkan kalau kita berbicara heat affected coal atau intrusion affected coal atau fault affected coal, maka itu akan terjadi setelah batu bara terbentuk terpengaruh intrusi, maka peringkatnya akan naik. Itu tolong yang dipahami terkait dengan karakteristik batu bara yang akan tersusun, yang akan dicirikan oleh tipe batu bara, peringkat batu bara, dan pengotor batu bara itu sendiri. Ini poin pertama. Poin keduanya, kalau kita berbicara terkait dengan kualitas batu bara, maka ada satu hal yang harus diingat baik-baik.
Kalau kita berbicara terkait dengan kualitas batu bara, maka kita akan berbicara terkait dengan komposisi kimia dan komposisi fisika dari suatu batu bara yang mempengaruhi proses pengkayaannya. Sorry, yang mempengaruhi proses penggunaannya. Jadi ingat baik-baik, ada mempengaruhi potensi penggunaannya. Itu hal yang krusial yang harus dipahami pada saat kita membedakan antara karakteristik dan kualitas batu bara. Sebagai contoh, kalau ada pertanyaan bahwa lignit mempunyai peringkat batu bara lebih rendah dibandingkan dengan antrasit. Jawabannya adalah betul, karena itu bagian dari peringkat. Itu bagian dari karakteristik batu bara. Tetapi kalau ada pertanyaan, lignit mempunyai kualitas yang lebih rendah dari subbituminus, maka jawabannya adalah belum tentu. Jadi apakah lignite mempunyai kualitas yang lebih rendah daripada subbituminus? Jawabannya belum tentu. Tergantung pertanyaan lanjutannya, untuk apa? Jadi kita berbicara di sini adalah potensi pemanfaatannya untuk apa. Sampai di sini semoga dapat dipahami apa bedanya antara karakteristik dan kualitas. Karakteristik hanya dikontrol oleh tiga hal utama tersebut. Kualitas ada pertanyaan lanjutan untuk apa. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan chemical properties-nya. Kalau kita berbicara terkait dengan chemical properties, maka suatu batu bara isinya adalah moisture, mineral matter, dan pure coal-nya. Kalau kita berbicara terkait dengan penggunaannya, maka selama ini kita rely on pada pure coal-nya. Mineral matter itu dianggap sebagai sesuatu yang akan memberikan pengaruh negatif. Tetapi hal ini akan saya bahas lebih detail nanti di pertemuan hari Senin malam. Nah, terkait dengan hal ini, apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah pada saat saya memberikan tugas, saya ingin Anda memahami lebih jauh terkait dengan core komponen ini. Jadi yang kedua adalah core komponen. Core komponen ini nanti saya akan berikan sebagai tugas dan itu akan bernilai 40%. Jadi silahkan kerjakan baik-baik dan Anda dapat memahami hal ini karena ini juga merupakan dari luaran pembelajaran maka juga akan keluar di UAS. Jadi sebenarnya saya memberikan kalian latihan untuk bisa mengerjakan UAS dengan baik. Itu poin nomor duanya yang ingin saya sampaikan. Poin nomor tiganya adalah untuk melakukan analisis kimia, maka biasanya kita akan melakukan analisis proximate, kemudian kita akan melakukan analisis ultimate. Apa sih analisis proximate tersebut? Analisis proximate, tolong dicatat baik-baik juga. Biasanya saya mengeluarkan soal ini juga. Satu, kalau ada pertanyaan apa sih analisis proximate itu, Anda harus menjawab poin pertamanya adalah suatu rangkaian dari analisis. Jadi jangan lupa analisis proximate itu adalah tidak single analisis, tapi itu adalah suatu rangkaian analisis untuk mengetahui kadar satu moisture atau lengas, ash atau abu, volatimeter atau zat terbang, dan fixed carbon atau karbon tertambat. Saya ulang, proximate analysis adalah suatu rangkaian analisis batu bara untuk mengetahui kadar lengas, kadar abu, kadar zat terbang, dan karbon tertambat, itu poin nomor duanya, yang ditentukan berdasarkan standar tertentu. Jadi ingat, satu, suatu rangkaian analisis, dua, untuk mengetahui kadar lengas,
abu, zat terbang, dan karbon tertambat. Tiga, dengan menggunakan standar tertentu. Jadi Anda harus punya 3 poin utama itu sehingga Anda bisa mendapatkan nilai maksimum. Itu poin nomor 3 terkait dengan analisisnya. Nah, dari analisis tersebut Anda akan melakukan banyak hal terkait dengan itu yang di akhir Anda tugasnya more or less mirip seperti yang akan saya lakukan, yang saya berikan kemarin. Kemudian yang kedua adalah analisis ultimate. Analisis ultimate Anda akan punya karbon, nitrogen, nitrogen, dan oksigen. Kemudian itu akan dipakai untuk menentukan atomic rasionya. Ingat, Anda harus memasukkan mass-nya untuk bisa menghitung atomic rasionya. Dan terakhir, kita akan melakukan combustion properties. Jadi itu kalau kita berbicara terkait dengan analisis proximate. Dari analisis proximate tersebut, biasanya saya akan membuat case study. Case study-nya adalah dengan memberikan contoh seperti ini. Anda akan punya moisture, Anda akan punya volatile matter, Anda akan punya fixed carbon, dan Anda akan punya ash-nya. Dari sini Anda bisa melihat ada antrasit, ada bituminus, ada subbituminus, sampai dengan lignite. Dari sini, satu hal yang biasanya saya tanyakan adalah, dari 4 parameter ini, apa yang tidak berhubungan dengan peringkat batu bara? Jawabannya adalah abu, karena Anda bisa melihat di anthracite sampai dengan lignite, Anda akan punya range abu yang more or less mirip. Sorry, bukan more or less mirip, tapi Anda bisa ketemu low ash di anthracite, Anda juga bisa ketemu low ash di lignite. Anda bisa ketemu high ash di lignite, Anda juga bisa ketemu high ash di anthracite. Jadi Anda bisa ketemu kadar abu yang tinggi maupun rendah, baik itu di peringkat batu bara yang rendah, dalam hal ini adalah lignite, sampai dengan anthracite. Kemudian Anda bisa melihat juga seiring dengan bertambahnya peringkat batu bara, maka kadar lengasnya akan menurun, volatil matternya menurun, dan fixed karbonnya akan naik. Namun Anda bisa melihat di sini, di subbituminus dan bituminus, Anda akan punya nilai volatile matter yang overlap. Jadi dari 28 sampai dengan 45, Anda akan punya overlap volatile matter. Tetapi kalau Anda melihat lebih detail lagi, Anda tidak akan punya overlap yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan fixed karbonnya. Jadi yang paling utama untuk dilihat adalah nilai fixed karbonnya. Nilai fixed karbon Anda itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya peringkat batu bara. Moisture dan volatil akan berkurang seiring dengan bertambahnya peringkat batu bara. Namun, untuk di volatile matter, Anda akan overlap. Overlapping volatile matter tersebut, jawabannya ada di komponen penyusun batu bara itu. Itu yang bisa saya sampaikan pada sesi pertama terkait dengan analisis kimia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut untuk yang analisis fisika. Eh, izin bertanya Pak, kalau untuk Silahkan. tadi yang hmm, barusan untuk yang overlap ini saya kurang paham Pak, itu karena apa gitu ya Pak? Oke, baik. Oke, Anda lihat di sini bahwa kalau kita punya batu bara, maka komponennya adalah moisture, mineral matter, dan pure coal. Di pure coal ini isinya adalah fixed carbon dan volatile organic matter. Mineral matter isinya adalah ash,
dan volatile mineral matter. Volatile mineral matter dan volatile organic matter akan menghasilkan yang kita sebut sebagai volatile matter. Jadi, kalau kita melihat analisis proximate isinya adalah fixed carbon, volatile matter, ash, dan moisture. Jadi ada 4 komponen tadi. Dari 4 komponen tadi, peringkat batu bara akan berkorelasi positif, artinya semakin tinggi peringkat batu bara, maka fixed karbonnya akan meningkat, dan berkorelasi negatif dengan volatile matter dan moisture. Artinya apa? Semakin tinggi peringkat batu bara, volatile matternya dan moisturnya akan menurun. Abu tidak mempengaruhi peringkat batu bara. Batu bara bisa mempunyai batu bara peringkat tinggi dalam hal ini antrasit bisa mempunyai low S maupun high S. Hal yang sama pun terjadi di lignite. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah ada overlap volatile matter untuk bituminous dan subbituminous. Di mana sih overlapnya kalau kita berbicara bituminous dan subbituminous? Kita masuk ke sini sebenarnya pada saat kita punya high volatile bituminous, maka kita akan punya nilai yang beroverlap dengan subbituminous. Semakin low volatile, maka overlapnya akan semakin kecil atau volatilometer di low bituminous pasti lebih rendah dibandingkan dengan subbituminous. Menjawab pertanyaannya tadi, kenapa bisa overlap seperti itu? Anda bisa lihat di sini, fixed karbonnya itu pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan, eh, saya ulang, fixed karbon, karbon tertambat antara volatile matter, high volatile bituminous dengan subbituminous itu pasti akan mempunyai fixed karbon yang lebih tinggi untuk high volatile bituminous. Kita balik ke sini biar kalian nggak bingung sebelum kita balik ke sana. Anda bisa lihat di sini subbituminous dengan bituminous itu akan punya volatile matter yang overlap. Overlapnya di mana? Di angka 28 sampai 45. Pada saat bituminous mempunyai volatile matter yang overlap dengan subbituminous, itu artinya bituminusnya di sini adalah high volatile bituminous. Kenapa high volatile bituminous mempunyai nilai yang overlap dengan yang subbituminous? Fixed karbonnya pasti akan lebih tinggi bituminous dibandingkan dengan subbituminous. Totalnya akan tetap sama 100 ya, total persentase dari abu, fixed carbon, volatile matter, dan moisture-nya. Anggap saja S-nya sama, moisture-nya juga anggap saja sama. Berarti kan yang berbeda adalah nilai dari volatile matter-nya. Ya, semoga Anda masih mengikuti. Yang berbeda adalah nilai dari volatile matter-nya. Jadi nilai ini itu berbeda. Tetapi fixed karbonnya itu lebih tinggi. Jadi pada saat Anda punya high volatile bituminous dengan subbituminous, di mana nilai volatile matter-nya identik, sedangkan fixed karbonnya lebih tinggi, maka Anda bisa melihat volatile organic matter dari 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 komponen subbituminous itu akan lebih kecil atau lebih besar. Volatilometer Anda sama, fixed karbonnya ini lebih gede. Jadi, volatile organic matter dari subbituminous Anda akan lebih besar atau lebih kecil? Dan lebih kecil, Pak. Lebih kecil.
Sehingga lebih banyak tersusun oleh volatile mineral matter. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, pada saat Anda punya volatile mineral matter yang lebih tinggi, maka asumsinya adalah mineral Anda akan tersusun terutama oleh mineral-mineral yang akan mempunyai volatile matter yang tinggi. Misalnya apa? Anda akan punya karbonat, Anda akan punya pirit, Anda akan punya clay mineral, dan seterusnya. Besok, minggu depan, hari Senin, saya akan jelaskan lebih detail terkait dengan mineral matter. Kenapa sih mineral matter itu tidak selalu ekuivalen dengan S yield Anda? Karena kan yang Anda dapatkan di analisis proximate itu adalah S yield, dan S yield itu tidak selalu ekuivalen dengan mineral matter. Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke, baik. Sekarang kita masuk sedikit terkait dengan poin analisis fisika. Di analisis fisika ini, hal yang ingin saya tekankan lebih ke arah di sini sebenarnya. Saya ingin sedikit menekankan terkait dengan peringkat batu bara. Klasifikasi batu bara itu akan ada banyak sekali, tetapi poin utamanya adalah kita akan menggunakan klasifikasi tersebut untuk geological assessment. Geological assessment ini lebih ke arah sumber daya dan cadangan, dan juga pengembangan tambang ke depannya nanti akan seperti apa. Saya jelaskan lebih detail terkait dengan poin nomor 1 tersebut di beberapa slide selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya, oh ini adalah low kalori misalnya. Low kalori kan tidak masuk di karakteristik batu bara tadi. Yang ada adalah low volatile bituminous, atau Anda punya antasit, atau Anda punya subbituminous, dan seterusnya. Low kalori ini terus gimana? Nah, itu sebenarnya sedikit terkait dengan poin nomor 1. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan terakhir terkait dengan industrial and technical purposes. Sebagai contoh misalnya kita menyebut sebagai low sulfur misalnya. Oh, low sulfur itu di angka 1,5% misalnya. Kenapa 1,5%? Karena PLTU maksimalnya adalah 1,5% untuk bisa menggunakan sulfurnya misalnya. Dan seterusnya. Ada juga itu akan terkait dengan efek lingkungan misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita berbicara terkait dengan industrial dan technical purpose. Nah, yang akan saya lebih bahas lebih detail adalah di poin pertama, terkait dengan geological assessment dan coal mining-nya. Yang ingin saya tunjukkan adalah di sini. Kalau kita mengacu ke Taylor et al. 1998, maka yang disebut sebagai low rank itu adalah mulai dari subbituminous ke yang lebih rendah. Peringkatnya yang dasarnya adalah vitrinite reflectance 0,6. Atau kita berbicara terkait dengan eh, nilai kalori tertentu, yaitu di atas 7.000 maka itu adalah high rank, di bawah 7.000 kilokalori per kilogram earth rate basis itu adalah uh, low rank. Sedangkan kalau kita mengacu ke klasifikasinya Badan Geologi, mereka tidak menyebut sebagai low rank coal, tetapi menyebutnya sebagai low, medium, high, dan very high kalori. Kenapa seperti itu? Satu, kalau Anda sebagai regulator, Anda sebagai government, kemudian diminta datanya untuk jualan, quote to quote ke poin nomor 2, seller dan producer, kemudian Anda menyebut, oh Indonesia mempunyai, kalau kita melihat ini, Indonesia
akan mempunyai lebih dari 90% low rank coal dan kurang dari 1% cadangannya high rank coal. Terus terang kalau Anda menyampaikan seperti itu kan akan memberikan impact yang bagus ke investor. Akan jauh lebih mudah kalau Anda berbicaranya adalah Indonesia mempunyai medium sampai dengan very high kalori coal dan hanya 40%-nya yang low kalori. Nah, impresinya kan akan sangat berbeda ke investor pada saat Anda memberikan angka-angka tersebut. Karena apa? Untuk Anda menggunakannya di PLTU saat ini misalnya, Anda sebenarnya cukup menggunakan 5 ribuan atau kalau yang lebih advance lagi hanya butuh di angka 5.500 sampai dengan 6 ribuan kalori per gramnya atau kilokalori per kilogramnya earth rate basis. Sehingga dari sisi pemerintah, dari sisi pengusaha maupun ke regulator jualan terkait dengan menyebut low kalori itu akan jauh lebih menguntungkan pot-pot dibanding dan dalam low rank coal-nya. Itu poinnya. Sehingga Anda akan mempunyai banyak sekali klasifikasi terkait dengan peringkat batu bara maupun kualitas batu bara yang prosesnya itu akan bermacam-macam. Ini adalah berbagai macam contoh pada saat kita melihat klasifikasi yang ada. Ingat, inti utamanya adalah akan kita gunakan untuk apa klasifikasi tersebut. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah apakah klasifikasi tersebut diterima oleh semua stakeholder terkait, dan yang ketiga adalah apakah klasifikasi tersebut dapat disepakati dan digunakan secara luas oleh komunitas terkait. Jadi itu hal yang pertama yang ingin saya sampaikan di slide berikutnya terkait dengan analisis visi dari bagian daerah tersebut. Minggu depan kita bahas dulu mengenal data dan masih ada waktu sisa kita membahas terkait dengan CGPM. Sebelum saya akhiri hari ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk yang baru-baru yang kasih digunakan orang Indonesia itu apakah tujuannya hanya untuk kesepakatan jual dan beli yang dibilang tadi itu untuk kayak biar kemudian gitu nyebutnya kalau misalkan punya yang low-nya cuma 40 persenan gitu Pak. Dari 40. Oke. Baik. Saya harus membuka beberapa kelas lainnya. Tapi jawabannya tidak. Jadi klasifikasi yang saya tunjukkan yang dikeluarkan oleh Badan Geologi itu adalah klasifikasi yang diatur oleh PSS, walaupun yang terbaru sudah diatur oleh Permen, tapi saya lupa jadi Permen 2024 itu yang baru terkait dengan low, medium, high, dan very high kalori. Tujuan utamanya apakah untuk kesepakatan penjualan dan pembeli bukan kesepakatan utamanya adalah untuk menghitung sumber daya dan cadangan yang ada di Indonesia. Jadi klasifikasi sumber daya dan cadangan yang di Indonesia dikeluarkan, klasifikasinya diatur oleh pemerintah. Neraca sumber daya dan cadangannya dikeluarkan oleh Badan Geologi. Dalam hal ini yang sudah adalah pusat sumber daya mineral batubara dalam panas bumi yang ada di Bandung. Mereka tiap tahun mengeluarkan neraca. Isinya adalah terkait dengan sumber daya dan cadangan, termasuk di dalamnya adalah nilai sumber daya maupun cadangan dari masing-masing kewenangan maupun dari masing-masing administratif. Dalam hal ini di batas yang paling kecil adalah kota atau kabupaten. Kemudian ada provinsi, kota, dan kabupaten. Nah, dari sana PSBMPB atau Badan Geologi menggunakan yang kita sebut sebagai cadangan sumber daya cadangan. Di sini yang saya gunakan adalah cadangannya saja tahun
kalori kita itu di angka sekitar 36 miliar ton. Dari 36 miliar ton tersebut, maka kita akan mempunyai yang tadi 40% adalah low kalori, medium kalorinya sekian persen, 35% adalah low kalori, kemudian medium kalorinya 56%, high kalorinya 7%, dan yang terakhir yang very high kalori itu hanya di angka 2%. Jadi menjawab langsung pertanyaan tadi, tujuan utamanya apa untuk klasifikasi sumber dan cadangan. Selanjutnya akan dipakai untuk apa? Bisa untuk pengembangan, dalam hal ini adalah low kalori akan dipakai lebih sesuai untuk apa? Oh ternyata lebih sesuai untuk material agroindustri misalnya, dan lain sebagainya. Jadi kita akan berbicara banyak aspek terkait dengan klasifikasi dan sumber daya dan cadangan tersebut. Sudah menjawab pertanyaannya? Sudah, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Mungkin cukup, Pak. Oke, baik. Seandainya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita akhiri kuliah kita malam hari ini. Terkait dengan presensi, nanti saya yang akan menyampaikan ke pengajaran, jadi nggak usah khawatir terkait dengan presensinya. Untuk kuliah minggu depan, hari Senin, linknya akan sama. Kemudian linknya akan tetap sama, kemudian jamnya juga akan tetap sama. Materinya nanti yang akan saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kondisinya tidak ideal. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.